Oke, pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau SAT ya, mata pelajaran kimia kelas 11 SMA atau MA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT atau SAT kelas 11 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai A. Zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. B. Zat yang memberikan proton atau H+ kepada zat lain. C. Zat yang menerima pasangan elektron bebas. D. Zat yang menghasilkan ion H+ dalam air. D. Zat yang memiliki rasa masam. Jawaban yang benar adalah B ya, zat yang memberikan proton atau H+ kepada zat lain. Di teori Bronsted-Lowry menyatakan asam adalah donor proton H+ dan basa adalah akseptor proton. B ya jawabannya. Garam yang mengalami hidrolisis total dalam air adalah garam yang terbentuk dari A. Asam kuat dan basa kuat. B. Asam kuat dan basa lemah. C. Asam lemah dan basa kuat. D. Asam lemah dan basa lemah. E. Logam alkali dan halogen. Jawaban yang benar adalah D. Asam lemah dan basa lemah. Dehidrolisis total terjadi jika kation dan anion garam sama-sama berasal dari elektrolit lemah ya. D jawabannya. Larutan garam atau NH4Cl adalah air akan bersifat A. Asam, B. Basa, C. Netral, D. Unfiltered, D. Tidak dapat ditentukan. Jawaban yang benar adalah A. Asam. Di ini larutan NH4Ci berasal dari basa lemah atau NH4OH ya, dan asam kuat atau HCl. Sifat larutan mengikuti yang kuat yaitu asam. Pada proses titrasi, saat mol H+ tepat habis bereaksi dengan mol OH- disebut A. Titik akhir titrasi, B. Titik ekivalen, C. Titik didih, D. Titik jenuh, E. Titik beku. Jawaban yang benar adalah B yaitu titik ekivalen. Jadi titik ekivalen adalah keadaan secara stoikiometri asam dan basa tepat habis bereaksi. Kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat ditandai dengan titik ekivalen pada pH A3P5, C7, D9, E11. Jawaban yang benar adalah C yaitu 7. Di reaksi asam kuat dan basa kuat menghasilkan garam yang tidak terhidrolisis atau netral sehingga pH-nya sama dengan 7. Lanjut. Untuk menentukan kadar cuka makan atau asam asetat, metode kimia yang paling tepat digunakan adalah A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Titrasi asam basa, D. Sublimasi, E. Destilasi. Jawaban yang benar adalah C yaitu titrasi asam basa. Jadi titrasi volumetri digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu larutan asam atau basa. C ya jawabannya. Lanjut. Oke, soal nomor 7 ya. Campuran berikut yang merupakan sistem koloid adalah A. Air gula, B. Air kopi atau endapan, C. Susu, D. Larutan garam, E. Udara bersih. Jawaban yang benar adalah C yaitu susu. Susu adalah emulsi lemak dalam air. Ukuran partikelnya masuk rentang koloid 1 sampai 100 nm. Santan merupakan sistem koloid jenis titik-titik. A. Aerosol, B. Sol, C. Emulsi, D. Buih, dan E. Gel. Jawaban yang benar adalah yaitu C yaitu emulsi.
Di emulsi adalah sistem koloid di mana fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Gejala hamburan cahaya oleh partikel koloid disebut: A. Gerak Brown, B. Efek Tyndall, C. Elektroforesis, D. Dialisis, E. Absorpsi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall menjelaskan mengapa berkas lampu mobil terlihat jelas di udara berkabut. B ya jawabannya. Gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersi yang menjaga koloid tetap stabil atau tidak mengendap disebut: A. Dialisis, B. Koagulasi, C. Gerak Brown, D. Efek Tyndall, E. Absorpsi. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu gerak Brown. Di gerak Brown terjadi karena tumbukan tidak merata antara partikel koloid dengan mediumnya. Proses pengumpulan partikel koloid karena penambahan elektrolit disebut: A. Absorpsi, B. Koagulasi, C. Dialisis, D. Peptisasi, E. Kondensasi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu koagulasi. Dikoagulasi adalah peristiwa pengendapan koloid, misalnya pada pengolahan air sungai dengan tawas. Sifat koloid yang digunakan dalam proses cuci darah atau hemodialisis adalah: A. Elektroforesis, B. Absorpsi, C. Dialisis, D. Koagulasi, E. Efek Tyndall. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu dialisis ya jawabannya. Jadi dialisis adalah pembersihan koloid dari ion-ion pengganggu menggunakan selaput semi permeable. Pembuatan koloid dengan cara mengubah partikel kasar atau suspensi menjadi partikel koloid disebut cara: A. Kondensasi, B. Dispersi, C. Redox, D. Hidrolisis, E. Dekomposisi. Jawaban yang benar adalah B. Dispersi. Dispersi adalah memperkecil ukuran partikel, sedangkan kondensasi memperbesar ukuran partikel atau molekul ke koloid. Koloid yang suka terhadap medium pendispersi cairnya disebut koloid: A. Liophop, B. Liofil, C. Hidrofob, D. Aerosol, E. Salt emas. Jawaban yang benar adalah B, yaitu liofil. Difil artinya suka, lio artinya cairan. Jika cairnya air disebut dengan hidrofil. Contoh koloid liofob atau hidrofob adalah: A. Sabun, B. Protein, C. Sol belerang, D. Kanji, E. Gelatin. Jawaban yang benar adalah C, yaitu sol belerang. Di sol belerang dan sol logam tidak suka air atau hidrofob dan cenderung tidak stabil tanpa zat pemantap. Itu ya coba. Berikut ini merupakan asam poliprotik ya. Berikut ini merupakan asam poliliprotik ya, atau dapat melepaskan lebih dari satu proton adalah: A. HCl, B. NH3, C. CH3COOH, D. H2SO4, dan E. HBr. Jawaban yang benar adalah D, yaitu H2SO4. Di H2SO4 dapat melepaskan 2 ion H+. D jawabannya. Sifat koloid yang digunakan pada proses pemurnian gula pasir dari zat warna adalah: A. Koagulasi, B. Absorpsi, C. Dialisis, D. Efek Tyndall, E. Gerak Brown. Jawaban yang benar adalah B, yaitu absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan partikel atau zat warna pada permukaan koloid. Garam yang memiliki pH sama dengan 7 jika dilarutkan dalam air adalah: A. Na2CO3, B. NH4Ci, B. K2 asap, D. CH3COONA,
DAICI3. Jawaban yang benar adalah C, K2SO4. C ya jawabannya. Di K2SO4 berasal dari basa kuat atau KOH dan asam kuat atau H2SO4. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Laju reaksi adalah titik-titik. Oke. A. Perubahan konsentrasi reaktan per satuan waktu. B. Perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Oke. C. Perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. D. Waktu yang dibutuhkan untuk reaksi selesai. E. Jumlah reaktan yang bereaksi. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Di laju reaksi bisa diukur dari reaktan yang berkurang atau produk yang bertambah. C ya jawabannya. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal atau atom karbonnya adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal antar atom karbonnya adalah A. Alkana, B. alkena, C. alkuna, D. aromatik, dan E. sikloalkana. Jawabannya benar adalah A. alkana. Di alkana adalah hidrokarbon jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.